Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai, NIM 2301011914029, kelompok 2 kelas E. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan, manfaat, dan bagaimana cara mencari dengan membahas soal perhitungan heritabilitas bobot lahir, bobot sapi, korelasi genetik, reputabilitas antar kelas, dan reputabilitas dalam kelas. Dalam hal ini saya menggunakan data yang saya peroleh dari peternakan kambing yang terletak di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, yang dimiliki oleh Bapak Sutrisno. Kemudian heritabilitas merupakan perhitungan keragaman fenotip yang berguna untuk mengetahui calon anak yang akan dihasilkan. Korelasi genetik adalah hubungan antara kelahiran dan bobot sapi. Reputabilitas digunakan untuk mengetahui apakah indukan dapat menghasilkan bobot yang sama dengan anak yang telah dilahirkan. Tujuan dan manfaat. Tujuan dari praktikum ini adalah agar mahasiswa mampu menghitung dan memperkirakan nilai dari breeding value suatu ternak melalui hasil yang didapat dari perhitungan nilai-nilai dari heritabilitas, korelasi genetik, dan reputabilitas. Kemudian manfaat yang mampu dari praktikum kali ini adalah mahasiswa mampu menerapkan secara langsung di masyarakat. Dengan diselenggarakan praktikum ini, mahasiswa dapat mengetahui nilai-nilai produksi dari suatu peternakan sehingga dapat dilakukan penyeleksian sebagai upaya untuk peningkatan kualitas produksi. Kemudian untuk contoh soal, kita disuruh untuk mencari nilai heritabilitas, korelasi genetik, dan reputabilitas. Di sini saya menggunakan data yang saya peroleh dari peternakan kambing yang terletak di Kecamatan Cisarua, Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, peternakan milik Pak Sutrisno. Sekarang jumlah individu kambing yang di sana adalah 389 dengan bobot lahir antara 2-3 kg, sedangkan bobot sapinya 8-9 kg. Kita lihat datanya. Di sini ada 4 pejantan dengan per pejantan 5 betina. Kita ambil datanya dari bobot lahir 1, 2, 3 dan bobot sapi 1, 2, dan 3. Kemudian untuk soal yang pertama, kita disuruh untuk menghitung heritabilitas bobot lahir. Dari data tersebut kita peroleh jumlah bobot lahir pejantan 62,34, jumlah kuadrat bobot lahir ada 192,70, jumlah data ada 20 data, banyak betina per pejantan ada 5, banyak pejantan ada 4, dan koefisien itu sama dengan banyak betina per pejantan, yaitu ada 5. Kemudian kita mencari heritabilitas bobot lahir. Yang pertama yang dicari adalah faktor koreksi. FK sama dengan jumlah bobot lahir pejantan dikuadratkan dibagi dengan jumlah data. Hasilnya 194,31. Kemudian mencari jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS, itu sama dengan sigma jumlah dari bobot lahir pejantan kuadrat dibagi dengan banyak betina per pejantan dikurangi dengan faktor koreksi, hasilnya 0,47. Kemudian kita mencari jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan, JKW. JKW sama dengan sigma I dikali dengan sigma KY kuadrat IK min sigma I Y kuadrat per NI. Itu kita peroleh dari kuadrat per jantan dikurangi dengan jumlah bobot lahir per pejantan dikuadratkan dibagi dengan banyak betina per pejantan, hasilnya 0,92. Kemudian derajat bebas antar pejantan atau DBS ini diperoleh dari banyak pejantan dikurangi 1 sama dengan 3. Kemudian derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW ini diperoleh dari jumlah data dikurangi dengan S banyak pejantan, itu sama dengan 20 min 4 sama dengan 16. Kuadrat tengah antar pejantan atau KTS itu diperoleh dari JKS min per DBS, itu hasilnya 0,156. Kemudian kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW ini diperoleh dari JKW per DBW, hasilnya 0,0575. Untuk kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan itu sama dengan KTW dari
kuadrat tengah antar anak dalam pejantan, yakni 0,0575. Kemudian untuk mencari kuadrat tengah harapan antar pejantan atau KTHS, kita perlu mencari new kuadrat S terlebih dahulu. Itu diperoleh dari KTHS min KTW per koefisien atau betina per pejantan, yaitu 5. Hasilnya 0,0197. Kemudian KTHS new kuadrat W ditambah dengan koefisien kuadrat S, hasilnya 0,156. Maka terakhir kita mencari heritabilitas atau H kuadrat, sama dengan 4 new kuadrat S per new kuadrat S ditambah new kuadrat W, hasilnya 1,02. Berdasarkan hasil tersebut 1,02 itu artinya kemampuan ternak untuk menurunkan sifat pada keturunan selanjutnya, yaitu 102%, atau kita bisa simpulkan bahwa ternak tersebut sangat mampu untuk menurunkan sifat pada keturunan berikutnya. Kemudian kita membuat daftar sidik ragam internasional. Kita lihat ada faktor koleksi dengan derajat bebas 1, itu jumlah kuadratnya itu 194,31. Kemudian antar pejantan yang punya derajat bebas 3 itu menghasilkan jumlah kuadrat 0,47, dengan kuadrat tengah dan kuadrat tengah harapan itu 0,156. Kemudian antar anak dalam pejantan mempunyai derajat bebas 16 dengan jumlah kuadrat 0,92 dan kuadrat tengah dan kuadrat tengah harapan 0,0575. Soal yang kedua, kita disuruh untuk mencari heritabilitas bobot sapi dengan rekapitulasi data heritabilitas bobot sapi sebagai berikut. Dengan 4 pejantan, per pejantan dengan 5 betina. Dari data tersebut kita peroleh Y titik-titik, yakni jumlah bobot lahir pejantan itu 1818,47. Kemudian untuk YIK, yakni jumlah kuadrat bobot lahir itu ada 1647,8. N adalah jumlah data, ada 20 data. NI yakni banyak betina per pejantan adalah 5. S yakni banyak pejantan itu ada 4. K yakni koefisien atau kita bisa ambil dari banyak betina per pejantan ada 5. Kemudian kita mencari heritabilitas bobot sapi. Langkah awal kita mencari faktor koreksi terlebih dahulu atau FK, itu sama dengan jumlah bobot lahir per pejantan dikuadratkan dibagi dengan jumlah data, hasilnya 1646,57. Kemudian kita mencari jumlah kuadrat antar pejantan JKS, yakni jumlah dari Y kuadrat per NI min faktor koreksi, itu sama dengan 0,03. Kemudian kita mencari jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW, itu kita mencari dengan mengkuadratkan anak dari pejantan dan betina dikuadratkan, kemudian ditambah dan dikurangi dengan jumlah Y kuadrat per NI, hasilnya 0,48. Kemudian kita mencari derajat bebas antar pejantan, itu kita peroleh dari banyak pejantan min 1 sama dengan 3. Kemudian derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW kita bisa peroleh dari jumlah data dikurangi dengan jumlah banyak pejantan, hasilnya 16. Kemudian kuadrat tengah antar pejantan atau KTS kita bisa mencari dengan JKS per DBS sama dengan 0,01. Kemudian untuk kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW kita bisa peroleh dari JKW per DBW, itu sama dengan 0,03. Kemudian kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan itu sama dengan KTW, yakni 0,03. Untuk menghitung KTHS kita perlu mencari new kuadrat S terlebih dahulu. New kuadrat S
diperoleh dari KTS min KTW per koefisien, yakni banyak betina per pejantan. Hasilnya minus 0,004. Kemudian kita mencari KTHS, yakni new kuadrat W ditambah koefisien new kuadrat S sama dengan 0,01. Kemudian kita mencari heritabilitas H kuadrat. H kuadrat kita peroleh dari 4 kali new kuadrat S dibagi dengan new kuadrat S per new kuadrat W. Hasilnya minus 0,61. Berdasarkan hasil yang diperoleh didapatkan nilai heritabilitas minus 0,61. Artinya hasil negatif kita tidak bisa sebagai acuan untuk penurunan sifat berikutnya, karena mungkin ada kesalahan pengambilan data atau kurang banyak, atau kita bisa simpulkan data tersebut untuk memperoleh keturunan selanjutnya gagal. Untuk pembuatan sidik ragam, daftar tersebut kita sesuaikan dengan daftar sidik ragam internasional. Kita lihat ada 3 sumber keragaman, yaitu faktor koreksi, antar pejantan, dan antar anak dalam pejantan. Faktor koreksi dengan derajat bebas 1 itu menghasilkan jumlah kuadrat 1646,57. Kemudian antar pejantan dengan derajat bebas 3 itu menghasilkan jumlah kuadrat 0,03 dan kuadrat tengah serta kuadrat tengah harapan 0,01. Kemudian antar anak dalam pejantan menghasilkan derajat bebas 16 dengan jumlah kuadrat 0,48 serta kuadrat tengah dan kuadrat tengah harapan 0,03. Untuk soal yang ketiga, kita disuruh untuk menghitung korelasi genetik. Korelasi genetik adalah hubungan antara kelahiran dan bobot sapi. Dari data tersebut kita lihat jumlah bobot lahir atau X yakni 62,34 dan Y itu jumlah bobot sapi yakni 181,47. N adalah jumlah data, yakni ada 20 data. NI adalah banyak betina per pejantan, yakni ada 5. S yakni banyak pejantan, ada 4 pejantan. Kemudian K atau koefisien kita bisa ambil dari banyak betina per pejantan, itu ada 5. Selanjutnya kita masuk di perhitungan. Untuk menghitung korelasi genetik, terlebih dahulu kita mencari faktor koreksi atau FK. FK diperoleh dari jumlah bobot lahir dikali dengan jumlah bobot sapi dibagi dengan N jumlah data. Hasilnya 565,64. Kemudian kita mencari jumlah hasil kali antara pejantan atau JHKS. Itu kita peroleh dari jumlah kuadrat dari bobot lahir dikali dengan jumlah kuadrat dari bobot sapi dibagi dengan NI banyak betina per pejantan, yakni ada 5. Hasil dikurangi dengan faktor koreksi, hasilnya 0,13. Kemudian jumlah hasil kali antar anak dalam pejantan atau JHKW itu kita bisa peroleh dari jumlah kuadrat dari masing-masing bobot lahir dan bobot sapi dikurangi dengan jumlah dari kuadrat bobot lahir dan bobot sapi dibagi dengan banyak betina per pejantan, hasilnya 0,15. Kemudian derajat bebas antar pejantan atau DBS kita bisa peroleh dari jumlah pejantan dikurangi 1, yakni 3. Kemudian kita mencari derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW, kita bisa peroleh dari jumlah data dikurangi dengan S jumlah pejantan, hasilnya adalah 16. Kemudian kita mencari hasil kali rata-rata antar pejantan atau HKRS, itu sama dengan JHKS per DBS, hasilnya 0,043. Kemudian kita mencari hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan atau HKRW sama dengan JKHW dibagi dengan DBW,
hasilnya 0,009. Untuk hasil kali rata-rata harapan antar anak dalam pejantan itu sama dengan hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan, yakni 0,009. Untuk mencari hasil kali rata-rata harapan antar pejantan itu kita harus mencari cof S, yakni sama dengan HKRS min HKRW dibagi dengan koefisien, yakni 0,0068. HKRS kita bisa peroleh dengan mengkalikan cof B min koefisien cof S, hasilnya 0,043. Kemudian kita masuk di perhitungan korelasi genetik. Korelasi genetik yakni RG itu sama dengan 4 cof S dibagi dengan akar dari 4 nu kuadrat S dikali dengan 4 nu kuadrat S dari bobot lahir dan bobot sapi, sama dengan 4 kali 0,0068 dibagi dengan perhitungan tersebut, hasilnya 0,017. Berdasarkan hasil perhitungan kita dapatkan korelasi genetik 0,017. Hasil tersebut masih masuk di dalam standar korelasi, yakni 0 sampai 1, namun itu termasuk golongan yang rendah karena nilainya mepet dengan angka 0. Kemudian untuk pembuatan sidik ragam. Dalam membuat sidik ragam ini kita menggunakan tabel internasional dengan sumber keragaman 3, yakni faktor koreksi antar pejantan dan antar anak dalam pejantan. Untuk dari hasil tersebut kita lihat bahwa faktor koreksi dengan derajat bebas 1 menghasilkan jumlah hasil kali 565,64. Kemudian antar pejantan dengan derajat bebas 3 itu menghasilkan jumlah hasil kali 0,13 dan hasil kali rata-rata serta hasil kali rata-rata harapan itu 0,043. Kemudian untuk antar anak dalam pejantan dengan derajat bebas 16 dengan jumlah hasil kali 0,15 menghasilkan hasil kali rata-rata HKRS dan hasil kali rata-rata harapan HKRH itu 0,009. Untuk soal yang keempat kita disuruh untuk mencari rapidabilitas. Seperti yang saya jelaskan pada awal tadi, rapidabilitas digunakan untuk mengetahui apakah indukan dapat menghasilkan bobot yang sama dengan anak yang telah dilahirkan. Untuk menghitung rapidabilitas antar kelas, kita mengambil yang induknya melahirkan 2 kali keturunan. Dari data tersebut kita hanya mengambil 8 sampel, yakni dari sampel tersebut kita bisa peroleh jumlah X atau bobot lahir 1 yakni 24 dengan hasil kuadrat yakni 585 dan jumlah kuadrat per individu itu 73,28. Kemudian untuk Y ya, jumlah Y yakni bobot lahir 2 itu ada 24,2 dengan hasil kuadrat 585,64 dan hasil kuadrat per individu itu ada 73,87. Kemudian untuk jumlah perkalian bobot lahir 1 dan bobot lahir 2 kita simbolkan dengan sigma XY yakni 73,19. Untuk mencari rapidabilitas antar kelas kita bisa menambahkan dengan R sama dengan jumlah dari bobot lahir 1 dikali dengan bobot lahir 2 dikurangi dengan jumlah bobot lahir 1 dan jumlah bobot lahir 2 per N yakni jumlah sampel ada 8 dibagi dengan
akar sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat adalah bobot lahir, jumlah dari bobot lahir dikuadratkan, min sigma X kuadrat per N dikali dengan sigma Y kuadrat min sigma Y kuadrat per N. Hasilnya adalah 0,5. Berdasarkan perhitungan kita perolehkan repetabilitas antar kelas adalah 0,5. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan induk untuk memproduksi bayi lahir kambing PE itu termasuk golongan yang sedang, yakni masih di antara 0,0 sampai 1. Kemudian untuk soal yang kelima, kita disuruh untuk mencari repetabilitas dalam kelas. Kita dalam pengambilan data, kita mengambil indukan yang mempunyai anak sebanyak 3. Dari data tersebut kita peroleh Y, yakni jumlah keseluruhan data 111,67, kemudian Y sigma I kuadrat itu adalah jumlah kuadrat per individu, yakni 299,50. Kemudian M jumlah keseluruhan data ada 36. Kemudian MI yakni jumlah bobot lahir yang kita hitung ada 3. Kemudian koefisien itu sama dengan MI, yakni jumlah indukan yang kita hitung, yakni sebanyak 3. Kemudian Y titik-titik kuadrat itu merupakan jumlah kuadrat dari jumlah keseluruhan data, yakni 12,470,19. Untuk menghitung repetabilitas dalam kelas, langkah awal kita mencari faktor koreksi terlebih dahulu. Untuk mencari faktor koreksi, kita peroleh dari jumlah data kuadrat dibagi dengan banyaknya data. Hasilnya 346,39. Kemudian kita mencari jumlah kuadrat antar individu atau JKB. JKB sama dengan sigma I kuadrat per jumlah data dikurangi dengan faktor koreksi, yakni 0,36. Kemudian mencari jumlah kuadrat pengukuran dalam individu atau JKW. Kita peroleh dari jumlah kuadrat per individu dikurangi dengan jumlah Y kuadrat per banyaknya data. Hasilnya minus 47,256. Kemudian kita mencari derajat bebas antar individu atau DBB. Itu kita peroleh dari banyak data dikurangi 1, yakni 11. Kemudian derajat bebas pengukuran dalam individu atau DBW itu kita peroleh dari N min MI min 1, yakni N dikali dengan M min 1. Hasilnya 24. Kemudian kuadrat tengah antar individu atau KTB kita peroleh dari JKB per DBB. Hasilnya 0,033. Kemudian kita mencari kuadrat tengah pengukuran dalam individu atau KTW kita peroleh dari JKW per DBW. Hasilnya minus 1,969. Kemudian kuadrat tengah harapan pengukuran dalam individu atau KTHW atau kita bisa sebut dengan mu kuadrat W atau KTW, sama saja. Hasilnya minus 1,969. Kemudian untuk menghitung kuadrat tengah harapan antar individu atau KTHB, terlebih dahulu kita menghitung mu B dengan perhitungan KTB min KTW per koefisien. Hasilnya 0,67. Kemudian kita baru bisa menghitung KTB. KTB diperoleh dari mu kuadrat W ditambah koefisien mu kuadrat B. Hasilnya 0,033. Untuk penghitungan repetabilitas kita ada simbolnya, yakni R atau repetabilitas sama dengan mu kuadrat B
dibagi dengan new kuadrat B ditambah new kuadrat W atau kuadrat tengah harapan. Hasilnya minus 0,51. Nilai heritabilitas yang didapat itu kan minus 0,51. Hasilnya tidak dapat masuk ke dalam rentang nilai repitabilitas, di mana rentang nilai repitabilitasnya itu 0 sampai 1. Hal ini disebabkan karena data yang digunakan terlalu sedikit. Setelah selesai kita mencari repitabilitas, kita buat daftar sidik jari dengan menggunakan tabel internasional dengan sumber keragaman faktor ada 3, yakni faktor koreksi antar individu dan pengukuran dalam individu. Faktor koreksi dengan derajat bebas 1 dalam repitabilitas menghasilkan jumlah kuadrat 346,39. Kemudian antar individu atau B dengan derajat bebas 11 menghasilkan jumlah kuadrat 0,36 dan jumlah kuadrat tengah dan kuadrat tengah harapan 0,033. Kemudian pengukuran dalam individu menghasilkan derajat bebas 24. Kemudian dengan jumlah kuadrat 74,84 dan kuadrat tengah minus 1,969 dan kuadrat tengah harapan itu sama. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dalam praktikum ini itu dari perhitungan heritabilitas bobot lahir menghasilkan 102% dan bobot capih minus 0,61, menunjukkan hasil highly heritable dengan persen berpengaruh genetik tinggi. Perhitungan korelasi genetik menunjukkan bahwa korelasi antara bobot lahir 1 dengan bobot capih 1 bernilai rendah negatif, yang artinya keduanya tidak saling mempengaruhi dan penyeleksian dapat dilakukan terpisah. Sedangkan untuk nilai repitabilitas antar kelas bobot lahir 1 dan 2 yakni 0,5 dan repitabilitas antar kelas bobot lahir 1, 2 dan 3 adalah minus 0,51. Berdasarkan data tersebut, kecil kemungkinan untuk terjadi produksi yang sama merujuk dari hasil produksi sekarang dan bernilai negatif. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.